Ibu, firman Allah yang kami bacakan tadi surat Al-Isra ayat yang pertama. Di bulan Rajab ini banyak ustaz-ustaz kita menyampaikan ayat ini, dan subuh ini kami juga ingin menyampaikan kepada kita semua, di mana di sini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan memuji diri Allah sendiri Bapak Ibu. Kata Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak Ibu, kita tahu ayat ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, Bapak Ibu ya. Dua peristiwa yang luar biasa yang hanya keimanan yang bisa menerimanya Bapak Ibu. Di Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan di bumi. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu yang mi'rajnya, perjalanan ke angkasa luar. Kecepatan cepatnya ya Rasul mulia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu tidak bisa diterima oleh akal manusia, cepatnya sampai leh. Nah, kemudian perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu tidak bisa lu malaikat menerima, lebih capek lagi daripada malaikat Bapak Ibu. Ini luar biasa perjalanan yang dilakukan oleh Rasul mulia. Maka Allah memulai dengan mengatakan Subhanallazi, Maha Suci Allah. Dan kita lihat Bapak Ibu ya, misi utama dari perjalanan Isra dan Mi'raj adalah menjemput sholat Bapak Ibu. Banyak itu peristiwa luar biasa yang dijumpai oleh Rasul mulia, melihat neraka, melihat surga dan segala macam, pertemuan dengan para nabi. Tapi inti dari perjalanan itu adalah menjemput sholat Bapak Ibu. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu ya, sholat itu ya dijemput dengan Allah mengatakan Maha Suci Allah. Kemudian peristiwa yang luar biasa. Kemudian salat itu langsung Rasul mulia mendekat kepada Allah. Maka ulama mengatakan itu pekerjaan sholat ini yang kita kerjakan di Bapak itu pekerjaan yang suci, pekerjaan yang berkah, pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena peristiwa untuk menjemput salat itu terbawa semua peristiwa tadi. Maka pagi ini Bapak Ibu ya, kami ingin mengajak kita, walaupun alhamdulillah semua kita yang ada di sini sudah terjaga sholatnya, tapi kami sampaikan ini untuk lebih menguatkan kita lagi dan juga bisa menambah sholat kita Bapak Ibu. Ya, ketika menjemput sholat itu kan Rasulullah menurut kisah yang kita dapatkan 50 rakaat kan. Setelah bolak-balik setelah dia dialog dengan Nabi Musa akhirnya 5 rakaat ya. 5 waktu maksud kami di sini. Tapi kita bisa 50 rakaat bisa kita lakukan Bapak Ibu, bisa ya. Dengan tahajudnya, dengan witirnya, dengan duhanya, dengan istiqoroh dan segala macam bisa. Jadi kalau bisa setelah mendengar ini kita pertahankan untuk sholat kita tambah. Apakah yang bisa kita tambah? Apakah di tahajudnya, apakah di duhanya, dan di mana bisa kita menambahkan Bapak Ibu. Jadi hikmah sholat ini Bapak Ibu ya, yang pertama Bapak Ibu yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu bisa kita lihat ya firman Allah di mana Allah mengatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bacalah kitab Al-Qur'an ini yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang benar salatnya Bapak ya, selamat dari perbuatan keji, selamat dari perbuatan mungkar. Maka boleh dan berani kita mengatakan kalau orang tidak sholat maka dia telah berbuat keji sekaligus berbuat yang mungkar Bapak Ibu. Itu jelas ini, pasti ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang mengatakan saya memang tidak sholat tapi kamu tidak betul, kamu tidak sholat tapi makhlukmu bagus, tidak sholat itu perbuatan keji Bapak Ibu. Nah perbuatan mungkar itu Bapak Ibu. Karena orang yang sholat terhindar dari keji dan mungkar. Maka orang yang tidak sholat dengan sendirinya telah membuat perbuatan keji dan mungkar. Maka jangan sampai Bapak Ibu ada anak kita yang keji dan mungkar, ada menantu kita yang keji dan mungkar. Maka pastikan betul sama anak kita. Kalau anak kita nggak mau kita mencarikan jodohnya,
Dia yang mencari jodohnya sampaikan bahwa mama tidak mau yang masuk ke rumah mama ini orang keji dan orang yang mungkar, yaitu orang yang berani meninggalkan sholat. Itu pasti itu Bapak Ibu. Kalau memang ingin selamat anak keturunan kita, pastikan yang naik ke atas rumah kita adalah orang yang sholat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, mendidik menjadi pribadi yang jujur dan disiplin. Maka kalau kita ingin berekrut karyawan Bapak Ibu, ya kalau kami mohon maaf di pembangunan Eko, memang syarat utamanya adalah sholat. Itu yang pertama ditanya dulu. Jadi kalau nyawa sholat Bapak Ibu dah seolah ya terhindar dari keji dan mungkar, seolahnya pribadi yang jujur dan disiplin. Mana jujur Bapak Ibu ketika sholat misalnya, kalau ragu rakaat ketiga, rakaat keempat, nah kecil Rasulullah kalau ragu antara tiga jampe, anggap tiga gitu, anggap tiga. Nah, kalau tidak jujur, hampir salah selesai sekali kan. Tapi kalau awak jujur, tiga misalnya. Atau wala salat berjamaah misalnya, imam sepanjang panjangnya ayatnya, karena latihan pas tahiyatul kan merupakan sesuatu dari tubuh awak. Batal salat awak. Nah biasalah tanggungan seketika orang tidak tahu, orang luar lihat. Awak tetap hendak, awak jujur Bapak Ibu, awak batal, sampai uduk jauh lah. Biarlah supaya sampai uduk ulang baru uduk balik. Itulah buktinya memang salat itu mendidik awak jujur. Suatu disiplin, ada waktu 5 waktu Bapak Ibu, ada disiplin tu. Maka orang yang benar salat bawa dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Janji awak jam 5, mau jam 5 nya tipu. Janji awak setengah 6, ya setengah 6 nya tipu. Janji ada Selasa, ya Selasa awak tipu. Kurang lalu janji jam 5 tipu setengah 6, jadi Selasa ribu Rabu, dipertanyakan mutus salatnya Bapak Ibu. Kalau benar mutus salatnya, ya pasti disiplin. Benar mutus salatnya, ya pasti jujur. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ini khusus untuk yang berjamaah Bapak Ibu ya, itu taat kepada pemimpin. Jadi taat kepada pemimpin itu bukti orang yang sholat Bapak Ibu. Ya, kan ya ketika awak salat kan imam takbir awak takbir, imam ruku awak ruku, imam salam awak salam. Itu buktinya memang taat kepada pemimpin. Nah, tapi taat kepada pemimpin yang seperti apa? Nah, itu di berikutnya hikmah salat tadi, itu yang pemimpin yang kita pilih yang terbaik dari kita. Itu pemimpin dulu. Siapa yang paling banyak hafalannya? Siapa yang paling bagus akhlaknya? Siapa yang paling senior? Ada kategori itu. Dia taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah. Karena yang awak pilih itu yang awak yakini itu taat kepada Allah gitu. Aku awak pilih pemimpin imam tu rasa awak dari antara yang banyak kau ikut yang paling taat kepada Allah. Aku tahu hafal Quran. Banyak hafalannya. Mana maunya menghafal Quran kan taat kepada Allah itu. Di pemimpin yang taat kepada Allah tu, awak sebagai makmum ikut pemimpin tu. Itu mesti tahu apapun nak ikut itu siapa kau ikut itu pemimpin yang taat kepada Allah. Wajib kau ikut kayaknya. Tapi nak ikut apa? Mereduksi tu Bapak Ibu. Kok salah pemimpinnya, ya kan? Kita tidak membiarkan pemimpin kita salah. Kita tegur Bapak Ibu. Salahnya misalnya kan pemimpin atau soleh apa tidak? Pak tegur Bapak Ibu. Tegurnya pun cara yang elok. Tegurnya dalam bentuk zikir subhanallah. Terus subhanallah. Itu cara menegurnya. Akan luar biasa. Kalau pribadi itu Bapak Ibu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, nah itu yang kasar-kasar Bapak Ibu. Kalau ada pemimpin yang salah, ya tegur. Nah apa dia yang salah Bapak Ibu? Cara menegur itu ya cara berakhlak mulia. Itu orang yang beriman, itu orang yang sholat Bapak Ibu. Nah kemudian yang berikutnya Bapak Ibu ya, yang keenam melatih menjadi pribadi yang tangguh Bapak Ibu, kokoh orang yang sholat. Allah juga mengatakan sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Allah yang mengatakan bahwa kita didesain oleh Allah bersifat keluh kesah lagi pikir. Apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, bakal mesti ambu. Bakal dah hujan lawari, bakal angin panas juga. Itu manusia Bapak Ibu. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat dan mereka kukuh konsisten dengan sholatnya. Jadi orang yang selamat itu Bapak Ibu ya, yang terhindar dari keluh kesah itu orang yang benar sholatnya. Maka beruntung sekali Bapak Ibu. Bisa subuh ini kan kita sholat, kita fresh nih Bapak Ibu. Kemudian buat beraktivitas, ya beraktivitas di kantor, di mana-mana kita beraktivitas. Itu ada sih masalah-masalah Bapak Ibu. Panik ada mah. Pun buat anak agak seketik, aduh merasa tak nyaman Bapak Ibu. Ada persoalan lalu kalau pecahkan itu, kemudian tiba zuhur. Salat zuhur apa? Fresh balik Bapak Ibu. Itu Allah tunjuk caranya mah. Kejadian yang sebelum zuhur tadi Allah tujuan kawak cara mereka caranya. Selesai masalah cik. Kau menjelang asar, kau tiba masalah baru cik lain. Tiba setelah asar balik.
Salat berjamaah balik. Fresh balik Bapak Ibu. Dapat lo ide-ide Pak. Jadi luar biasa orang yang sholat itu memang tangguh nih Bapak Ibu. Jadi kalau ada misalnya ibu angkat anak ibu, nantu ibu yang tak sholat, dia kalau masalah-masalah seketik itu lah pisah nih Bapak Ibu. Seketik sih masalah bacarai. Orang kalau bacarai mohon maaf Bapak Ibu ya, dari survei dari 1.550 orang, ya 1.499 kalau nak solat betul salatnya. Tapi kalau batu salatnya Bapak Ibu tipis kemungkinan itu acara Bapak Ibu. Ini tangguh, kuat ini Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya meninggikan derajat, tinggi derajat orang solat Bapak Ibu. Terus mulia mengatakan hadis riwayat Muslim dari Sauban, Rasulullah SAW bersabda, hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Salat artinya Bapak Ibu ya. Karena engkau tidak sujud kepada Allah satu kali, melainkan Allah akan mengangkat satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan dari dirimu. Jadi kalau banyak salat Bapak Ibu diangkat derajat Allah, dihapuskan kesalahan Allah. Waktu Ustaz Ambo lah salat, Ustaz Ambo masih resah aja baru Ustaz. Ambo masih ngerti nyaman aja baru Ustaz. Bukan salatnya, tambah salat oleh Bapak Ibu. Awak peristiwa awak seketik ke masalah awak mungkin cukup dia salat berjamaah selesai masalah awak. Masalah awak sangat gadang tutup panutnya mesti lebih gadang lagi. Tambah lagi tahajudnya, tambah lagi duhanya, tambah lagi istiqarahnya. Insyaallah bisa menghapus dosa awak dan bisa menguatkan awak untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian yang kedelapan Bapak Ibu, membersihkan kesalahan dan dosa. Apa kata Rasulullah? Antara salat yang 5 waktu, antara Jumat yang satu dan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seorang menjauhi dosa-dosa yang besar. Jadi ketika subuh, ke zuhur pun mungkin ada kesalahan apapun, tanpa awak sadari Bapak Ibu, kok salah dana, salah liye, segala macam tuh. Ketika zuhur diakui lihat, zuhur ke asar menurut Allah diakui lihat, asar ke maghrib menurut tujuh, maghrib ke isya menurut tujuh. Dan yang ke-9 meraih pertolongan Allah. Apa kata Allah Bapak Ibu? Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang yang sabar. Di orang yang salat dan orang sabar itu didakian di Allah Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang tak sabar, dipertanyakan mutu salatnya. Itulah Bapak Ibu ya hikmah salat yang kami sampaikan pada subuh ini. Kami harapan kami yang menyampaikan kepada kita semua, kita tingkatkanlah mutu sholat kita dan kita pastikan ajak anak generasi kita untuk benar salatnya Bapak Ibu. Kalau benar salatnya, benar hidupnya. Kalau benar hidupnya, insya Allah surga untuk dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.